Apa tanda-tanda penyakit jantung? Apakah cepat capek? Pasti penyakit jantung. Gimana kalau tangan suka berkeringat? Itu penyakit jantung bukan? Nah, ini dia cara kita mengenali apakah ini gejala penyakit jantung sejak awal. Ikuti ya sampai habis. Yang pertama, cepat capek. Ya memang benar. Orang cepat capek ini mungkin saja punya masalah jantung. Orang yang punya kelemahan jantung atau kardiomiopati atau gagal jantung misalnya, maka memang keluhannya cepat capek. Biasanya juga disertai dengan kondisi cepat lelah yang sesak napas. Ya, jadi bukan cuma cepat capek aja, tapi napasnya emang suka jadi cepat ketika sedang aktivitas. Dan mereda ketika istirahat. Jadi kalau lagi diam, istirahat, nggak sesak. Tapi ketika aktivitas, napasnya memburu. Kayak habis dikejar-kejar orang gitu. Nah, capek sekali rasanya, dan dadanya pun rasanya penuh dadanya ya, karena itu ini memang salah satu gejala orang yang punya gagal jantung. Penyebabnya macam-macam, bisa orang punya penyakit katup, bisa punya penyakit jantung bawaan, bisa juga karena infeksi, bisa juga karena orang tadi punya namanya kardiomiopati. Nah, kondisi ini memang bisa diteliti dengan cara memeriksa USG jantung atau ekokardiografi. Dengan jelas kita bisa tahu apakah memang ini ada masalah jantung apa enggak. Kalaupun hasil kondisi jantungnya bagus, maka berarti bukan akibat pompa jantungnya yang masalah. Kita bisa cari penyebab yang lain lagi. Nanti saya ceritakan di sini ya. Nah, orang yang punya gagal jantung itu biasanya ketika tidur malam juga bisa keluhan sesak. Ketika kondisi jantung sudah semakin kerat, maka orang yang tidurnya tanpa bantal biasanya akan mudah terbangun di malam hari karena sesak napasnya. Jadi dia harus duduk atau setengah duduk tidurnya, baru rasanya lebih enak. Nah, kadang-kadang juga kondisinya disertai dengan adanya bengkak di kakinya, misalnya demikian. Jadi karena itu, tidak semua orang cepat capek karena penyakit jantung. Tapi memang benar bahwa orang yang cepat capek mungkin saja punya masalah jantung. Jadi karena itu, pemeriksaannya pun sangat mudah dengan ekokardiografi atau USG jantung. Yang berikutnya paling sering ditanya, apabila orang tangannya keringetan, benarkah dia punya kondisi lemah jantung atau jantung bawaan? Jawabannya mungkin saja benar. Karena ketika seseorang punya kondisi lemah jantung atau kondisi jantung bawaan, maka setiap gerakan ataupun aktivitas dia yang mungkin ringan bagi orang lain, bagi orang tersebut sudah sangat berat. Sehingga tubuhnya itu berusaha adaptasi. Bagi dia, ini merupakan suatu aktivitas yang berat sekali. Tak jarang tangannya pun keringetan. Bukan cuma tangannya, mungkin badannya, dahinya pun kelihatan basah. Nah, tapi ada keluhan lain yang menyertai. Sekali lagi, keluhan gagal jantung biasanya menyertai orang-orang yang punya tangannya basah. Jadi karena itu tidak selalu orang yang tangannya basah pasti karena gagal jantung atau penyakit jantung bawaan. Karena itu ketika orang punya tangannya basah, wah ini kok tangan suka basah nih, keringetan tangannya. Lalu dia suka cepet capek, atau suka sesak napas, apalagi kalau misalkan dia suka cepet kelihatan pucat atau bahkan membiru ujung-ujung jari ataupun mulutnya, maka mungkin saja dia punya masalah jantung. Ayo coba dicek masing-masing, suka gitu nggak ya? Kalau nggak, tenang aja, mungkin juga bukan. Sekali lagi, gimana cara kita mengetahuinya? Gampang sekali. Dengan USG jantung atau ekokardiografi, bisa menggambarkan kondisi jantung, fungsi jantung, dan pompa jantung. Apakah benar ada gangguan jantung bawaan? Itu pun bisa dilihat dari USG jantung. Mudah kan? Daripada Anda stres kepikiran, tangannya tambah keringetan nanti ya. Yang berikutnya, tanda yang mungkin sering tidak disadari orang adalah ketika dia sakit dada. Atau tiba-tiba ketika aktivitas, dadanya berat kayak ditekan. Waduh, itu sakit sekali. Atau mungkin dadanya berat sekali rasanya, seperti dihimpit, atau ditekan, atau didudukin orang. Nah itu. Saya nggak pernah didudukin orang, dok. Nah itu makanya. Ada kadang-kadang rasanya seperti dihimpit. Pokoknya susah napas tiba-tiba. Nah ini mungkin tanda serangan jantung. Terutama apabila Anda dalam kondisi lagi istirahat, lagi diam-diam aja, atau mungkin habis nonton bola kemarin misalnya, tiba-tiba habis nonton bola tim jagoannya kalah gitu misalnya, kasihan Inggris. Nah, ketika lagi nonton tiba-tiba demikian, maka orang mungkin adalah serangan jantung. Saya bukan cuma sekali dua kali menemukan pasien saya itu datang ke rumah sakit dada habis nonton bola ketika tim kesayangan dia kalah. Jadi, ini bukan suatu hal yang jarang. Sebabnya apa? Ketika sedang tegang nonton, hormon stres lagi naik juga, nah maka mungkin saja memicu terjadinya serangan jantung. Walaupun ini mungkin diawali dengan kondisi ketika lagi jalan, ketika lagi aktivitas, ketika lagi kerja, tiba-tiba sakit dadanya.
atau seperti dihimpit dadanya. Nah, ini mungkin merupakan tanda-tanda penyakit jantung koroner sebelumnya yang tidak disadari. Nah, ketika sedang serangan jantung, barulah dia menyadari bahwa, aduh, ini benar-benar kayaknya sampai keringat dingin ya, sakit dada sampai benar-benar napas juga susah. Nah, itulah tanda-tanda serangan jantung. Sekali lagi, seperti ditekan benda berat, seperti susah bernapas, seperti penuh, lalu keringat dingin, ataupun menjalar sampai ke lengannya, atau sampai ke dagunya, sakit juga. Itu adalah tanda serangan jantung. Segera ke rumah sakit kalau ini terjadi. Segera ke rumah sakit. Jangan pilih-pilih, segera ke rumah sakit. Karena ini adalah kondisi emergency. Emergency, gawat, darurat. Segera ke rumah sakit. Tanda yang berikutnya adalah kalau Anda punya keluhan debar-debar. Nah, debar-debar memang sebuah tanda juga ketika Anda punya gangguan jantung. Ini bisa diakibatkan karena gangguan irama jantung atau korslet jantung. Itu bawaan dari lahir. Kadang-kadang muncul nih, lagi diam-diam, kok tiba-tiba kayaknya debarnya lebih kencang. Atau ketika lagi diam-diam, tiba-tiba ada debar yang muncul, nggak ikutin irama, jadi duk, gitu. Tiba-tiba ada yang lain sendiri. Atau ketika Anda sedang tidur misalnya. Atau ketika Anda sedang misalkan melakukan aktivitas, tambah kencang, dan mungkin tidak beraturan. Ketika orang lagi diam aja, heart rate atau detak jantung orang normal adalah sekitar 70-80 kali per menit. Ketika seorang yang rajin olahraga, mungkin sekitar 60-70 kali per menit. Ketika seorang ini atlet, maka mungkin ketika tidur bahkan sampai 40 atau 50-an kali per menit. Nah, tapi kalau orang ini jarang olahraga, mungkin 80-an ke atas, tapi tidak melebihi 100 kali per menit. Ketika seseorang detak jantungnya lebih dari 100 kali per menit, ini mungkin merupakan tanda yang abnormal, apalagi kalau dia dalam keadaan diam, istirahat. Kalau ketika aktivitas, detak jantung naik, maka itu hal yang normal. Karena tubuh kita berusaha untuk adaptasi dengan aktivitas yang kita lakukan. Ketika kita aktivitas, maka tubuh kita butuh banyak pompa darah, butuh banyak volume dan juga cairan darah. Karena itulah makanan buat sel kita, sehingga detak jantung pun semakin naik. Itu hal yang normal ketika Anda sedang aktivitas. Ketika Anda sedang diam saja, lalu tiba-tiba detak jantung Anda naik sendiri, maka itu merupakan tanda sesuatu yang tidak normal. Anda bisa periksakan diri Anda dengan EKG atau rekam listrik jantung. Untuk mengukur rekaman listrik jantung ini, namanya EKG. Ini bisa didapatkan di rumah sakit ataupun klinik, bahkan di puskesmas pun kadang-kadang ada. Jadi sangat mudah. Belum tentu EKG normal, artinya listrik jantung Anda normal. Mungkin saja ada lompatan listrik jantung atau korslet yang tidak ketahuan. Karena itu ada namanya pemeriksaan Holter. Holter ini semacam EKG juga, tapi dipasang 1 hari atau mungkin 7 hari sekalian, supaya nanti bisa ketahuan tuh apakah ada irama jantung yang tidak betul atau korslet ketika Anda tidak menyadarinya. Nanti ada lembaran-lembarannya banyak, dan Anda bisa mengecek, dokternya akan melihat, oh ini dokter jantung bisa lihat nih bahwa ini ada bagian listrik jantung yang kurang baik. Itu kita bisa lihat satu-satu. Banyak pasien saya yang akhirnya ketahuan dia punya irama jantung tidak beraturan yang berisiko stroke. Namanya atrial fibrilasi. Bayangin, karena dia nggak sadar bahwa dia berisiko stroke. Tapi kalau udah ketahuan duluan dengan pemeriksaan Holter ini, maka kita bisa memberikan obat pengencer darah terlebih dahulu kepada orang ini. Sehingga dia sadar bahwa, oh ternyata saya butuh obat pengencer darah untuk mencegah stroke. Sehingga dia bisa selamat atau risikonya lebih turun daripada kalau dia tidak minum pengencer darah. Nah, karena itu penting sekali apabila kita merasakan debar-debar, jangan kita asal-asalan berpikir bahwa ini mungkin perasaan saya. Kita pastikan dulu bahwa ini memang adalah sebuah irama normal atau memang sebuah irama yang nggak normal. Karena irama jantung tidak normal bisa menjadi penyakit yang lebih berat. Salah satunya adalah stroke atau sinkop. Nah, ini yang kita bahas berikutnya, pingsan atau sinkop. Ketika seorang pingsan tiba-tiba atau punya riwayat orang tua atau saudara kandung yang meninggal mendadak di usia muda, apalagi tidak diketahui penyebabnya apa. Mungkin saja dia punya gangguan irama jantung bawaan. Contoh yang lain adalah seorang atlet yang tiba-tiba mungkin jatuh kolap di tengah lapangan. Dia biasanya punya gangguan jantung yang disebut sebagai hipertrofi kardiomiopati yang menyebabkan penyakit korslet jantung mendadak tiba-tiba. Sebenarnya ini bisa dicegah dengan masang pacu jantung namanya ICD. Nah, karena itu penting sekali mengetahui penyakit jantung ini di awal, karena dengan sangat mudah kita bisa mengenali orang yang cepat pingsan. Ternyata dari USG jantung atau echo itu bisa ketahuan bahwa memang ada gangguan irama jantung, ada gangguan struktural jantung juga ternyata. Jadi karena itu pemeriksaan di awal bisa menentukan diagnosis dan menentukan terapinya apa. Kadang-kadang bila diperlukan, kita bisa melakukan pengecekan namanya CT scan atau kateterisasi jantung untuk melihat apakah ada penyempitan pembuluh darah jantung yang bisa mengakibatkan seorang serangan jantung mendadak, bahkan di usia muda juga bisa. Karena itu mesti hati-hati dan mesti kita lakukan dengan petunjuk dokter.
Karena untuk menentukan apakah alat tersebut ini perlu atau tidak, tentu kita perlu assess dulu, kita perlu evaluasi dulu. Tidak semua alat diperlukan sekaligus. Wah, ini harus periksa ini, periksa itu, periksa ini, periksa itu. Kadang-kadang ada orang yang inisiatif sendiri untuk memeriksakan dirinya, ternyata satu, tidak efisien, tidak perlu, itu tidak indikasi. Sehingga perlu petunjuk dokter dan komunikasi dengan Anda juga untuk kita bisa mengetahui apa nih pemeriksaan yang terbaik buat Anda. Yang berikutnya adalah kakinya bengkak. Orang dengan kaki bengkak ini biasanya adalah orang dengan kondisi punya gagal jantung. Pompa jantung itu kanan dan kiri, apabila terjadi gangguan, maka pompa jantung yang lemah bisa mengakibatkan darah terkumpul di bawah sehingga kakinya menjadi bengkak. Apabila kalau misalkan bengkaknya ini cuma sebelah, ya itu juga mungkin karena ada penggumpalan darah. Kita bisa cek dengan apa? Satu, tadi USG jantung atau melakukan pemeriksaan Doppler. Kita melakukan USG di pembuluh darah untuk melihat apakah ada sumbatan di pembuluh darah tersebut. Yang berikutnya, kaki bengkak juga bisa diakibatkan oleh varises. Kadang-kadang varises ini bukan selalu tampak di luar, kita sebut sebagai varises dalam. Jadi varises ini nggak kelihatan tuh seperti gambaran laba-laba gitu di luar, atau gambaran urat-uratnya pada keluar semua. Mungkin nggak kelihatan, tapi cuma bengkak aja. Atau kakinya merasa seperti kebal, atau baal, atau kakinya merasa seperti kram-kram, atau pegal dan berat. Ternyata memang sudah ada gangguan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik yang mengarah ke jantung. Katupnya mungkin longgar atau mungkin ada gangguan sehingga darah kotor ngumpul semua di bawah, makanya kakinya bengkak. Ini gampang sekali diperiksa hanya dengan pemeriksaan USG. Itu bisa langsung menentukan bahwa oh ini ada penyempitan, atau ini ada penyumbatan, atau ini ada darah yang membeku, atau ini ada katup yang terganggu. Kalau diperlukan, mungkin kita bisa periksa CT scan ataupun MRI. Tapi pemeriksaan USG biasanya bisa langsung mengetahui apakah ini ada gangguan atau tidak di jantung dan pembuluh darah. Oke, jadi Anda sudah mengetahui tadi bahwa ada gejala-gejala di awal yang bisa Anda ketahui bahwa ini adalah gangguan jantung. Satu, sesak napas. Yang kedua, sakit dada. Yang ketiga, ada pingsan atau debar-debar. Yang berikutnya adalah kaki yang bengkak. Semoga Anda tidak mengalami penyakit seperti itu. Namun apabila Anda mengalaminya, maka periksa dari awal akan lebih baik daripada harus menunggu komplikasi. Mengobati di awal lebih baik daripada kita harus menunggu penyakit menjadi terlalu berat sehingga tidak bisa diobati atau ditangani lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak jadi sakit. Stay healthy and be awesome. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.